Selamat Paskah untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami atas nama Pendeta dan Pahaladu HKBP Cililitan menyampaikan kepada kita selamat Paskah untuk kita. Kiranya semangat Paskah ini terus membuat kita bersukacita, tetap sehat untuk melakukan setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita di rumah kita masing-masing. Sekali lagi, selamat Paskah. Berita sukacita kepada kita pada perayaan Paskah yang pertama, yaitu yang tertulis dari kitab Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perayaan Paskah pada tahun 2020 atau kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari ini boleh dikatakan menjadi sejarah baru bagi kita. Paskah yang biasanya dirayakan di gereja dengan sangat meriah, dan biasanya seksi parokuan ataupun parokuan gereja kita selalu ambil bagian untuk ikut dalam pelayanan itu, untuk ikut dalam merayakan Paskah. Tetapi untuk tahun ini, jangankan pesta, merayakan Paskah di dalam gereja pun kita tidak bisa. Mengapa? Karena kita sedang bersehati, karena kita sedang bersama-sama melawan ataupun memutus virus corona yang sedang ada di tengah-tengah dunia ataupun di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Semoga ibadah kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi iman percaya kita kepada Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu, kepada Yesus yang sudah mengalahkan kematian itu, dan itu terus membuat kita
kita dan terus membuat kita beriman untuk mengikutinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada hari ini adalah sebuah fakta yang baru, di mana kubur itu sudah kosong. Kubur itu kosong, itu berarti Yesus telah bangkit. Dari dahulu sampai dengan sekarang, berita tentang kebangkitan Yesus Kristus itu sesuatu hal yang tidak dipercaya oleh banyak orang. Banyak orang menolak berita kebangkitan itu karena mengatakan tidak mungkin yang sudah mati bisa bangkit kembali. Namun saudara yang terkasih, faktanya melalui nas kita pada hari ini jelas sekali dikatakan kepada kita bahwa kubur itu telah menjadi kosong. Manusia tidak mampu mengkaji secara ilmiah bagaimana Yesus bangkit dari kematian itu. Kubur kosong itu membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah penguasa hidup kita. Dia adalah penguasa dunia ini. Dan Yesus pernah mengatakan ini dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus membuktikan bahwa tidak ada kuasa yang boleh mematikan kuasa Allah. Bahwa tidak ada satu kekuatan yang boleh mengalahkan kekuatan ataupun kuasa daripada Allah. Apalagi itu kuasa dosa. Kuasa kegelapan dipatahkan Yesus. Benar, upah dosa adalah maut. Tetapi Allah telah mengangkat kita dari kuasa dosa itu. Allah telah menebus kita di dalam Kristus Yesus itu dari dosa dan dari maut itu, agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Sekali lagi, salib itu adalah bukti nyata betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa kita memiliki harga yang begitu besar sampai darahnya tercurah di kayu salib. Jadi kita boleh bersukacita dengan itu, dan itu penghiburan bagi kita. Kita sangat dikasihi oleh Allah. Dalam nas tadi dikatakan bahwa para perempuan itu pergi ke kubur. Dalam ketakutan mereka pergi ke kuburan Yesus. Mengapa mereka takut? Mereka takut kepada tentara Romawi yang sudah menyalibkan Yesus. Mereka takut jangan-jangan hal yang sama juga berlaku kepada mereka, kepada kita. Itu pikir mereka. Jika Yesus saja bisa mereka salibkan, maka tidak tertutup kemungkinan kita pun bisa mati. Kita pun bisa terbunuh. Itu yang ada dalam pikiran para perempuan itu. Dan di dalam rasa takut, di dalam rasa putus asa, mereka berjalan menuju kuburan Yesus. Hanya ada satu yang jelas dalam pikiran mereka. Yesus sudah mati dan dikuburkan. Itu saja yang ada dalam pikiran mereka. Tamat sudah segala harapan mereka kepada Yesus. Tamat sudah segala impian mereka, kerinduan-kerinduan mereka kepada Yesus. Karena faktanya Yesus sudah mati dan dikuburkan. Maka sekedar menghibur diri, mereka pergi ke kuburan, berharap bisa meminyaki mayat Yesus yang mereka kasihi. Saudara yang terkasih, hal yang sama pun bisa terjadi kepada kita. Saat diliputi penderitaan yang berat, saat kita mengalami tantangan yang besar, kesulitan-kesulitan ada pada kita, sering sekali kita tidak menyadari bahwa di dalam kesulitan kita itu, bahwa di dalam penderitaan kita itu, Tuhan ada bersama dengan kita. Hal yang paling sering kita rasakan saat kita kehilangan orang-orang terkasih kita, saat berpisah dengan mereka oleh karena kematian, sering sekali harapan pun pupus, harapan pun mati seiring orang yang kita kasihi itu mati. Dan untuk menggambarkan keputusasaan itu,
Dan kita seperti perempuan yang ada dalam naskah Alkitab ini, hidup di dalam ketakutan karena sudah berpisah dari orang yang mereka kasih. Fokus mereka hanya kepada kematian itu. Mereka lupa bahwa Yesus pernah mengatakan kepada mereka akan bangkit pada hari yang ketiga. Kita pun bisa seperti itu. Kita fokus kepada persoalan hidup kita fokus kepada masalah yang ada pada kita, sampai kita lupa sesungguhnya Allah turut bekerja. Allah selalu ada bersama dengan kita. Lalu saudara yang terkasih, saat para perempuan itu tiba di depan kubur Yesus, apa yang terjadi? Kubur itu kosong. Yesus tidak ada lagi di sana. Kebangkitan Yesus adalah sebuah hal yang mampu memotivasi kita, yang menjadi sebuah dorongan yang baru bagi kita untuk selalu bersemangat, untuk selalu terus maju melihat ke depan. Kebangkitan Yesus itu membangkitkan kembali semangat kita untuk selalu berharap, untuk selalu kuat, dan untuk selalu bersuka cita di dalam kehidupan ini. Sungguh kebangkitan Yesus itu sekali lagi memberi harapan baru kepada kita. Coba kita simak, coba kita perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Jangan takut, salam bagimu, pergi dan katakanlah. Saudaraku yang terkasih, jangan takut. Itu yang dikatakan Yesus kepada kita hari ini melalui kebangkitannya dari maut, dari kematian. Sekarang hanya kita yang tahu, dan semua kita punya ketakutan. Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, Yesus benar-benar tahu. Dan sekarang dia berkata, jangan takut. Seolah-olah Yesus mau mengatakan, aku tahu apa yang kau khawatirkan, aku tahu apa yang kamu takutkan, tapi aku ada di sini, aku sudah bangkit. Jangan takut. Salam bagimu. Ungkapan ini memberi pengharapan, ungkapan ini memberi motivasi dari Allah kita. Kebangkitan Yesus itu adalah sebuah spirit yang baru, sebuah harapan yang baru, sebuah kekuatan yang baru. Di dalam ayat 8 dikatakan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Apa arti rasa takut di sini? Berbeda rasa takut di dalam nas ini dengan ayat sebelumnya, dengan peristiwa sebelumnya. Rasa takut di sini lebih cenderung kagum, heran, karena faktanya kubur itu sudah kosong. Ini sebuah mimpi bagi mereka. Kebangkitan itu seperti mimpi bagi mereka. Di depan kubur Yesus, segala keputusasaan itu berubah menjadi sebuah kepastian. Di depan kubur Yesus, ketakutan itu berubah menjadi sukacita. Di depan kubur Yesus, segala kepanikan itu berubah menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi mereka. Kebangkitan Yesus menjadikan hal yang tak mungkin menjadi mungkin. Kebangkitan Yesus menjadikan hal yang mustahil, yang tak mustahil menjadi. Tiada yang mustahil bagi Allah. Semua bisa bagi Allah. Saudara yang terkasih, di tengah merebaknya virus corona saat ini, kita harus merayakan Paskah seperti yang saya katakan tadi di rumah kita. Harapan yang baru, motivasi yang baru, kekuatan yang baru sangat diperlukan dunia saat ini, sangat kita perlukan saat ini. Karena makin banyak orang yang putus asa, makin banyak orang kehilangan sukacitanya, makin banyak orang kehilangan damai sejahtera yang ada dalam dirinya karena harus tinggal di rumah, tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Tetapi saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus Kristus membawa kita kepada sebuah harapan yang baru, membawa kita ke dalam sebuah sukacita yang baru. Jika mereka mengatakan Yesus sudah bangkit, maka kita pun boleh menyerukan Yesus bangkit, maka virus corona ini pun boleh pergi, boleh hilang dari kehidupan kita. Kita pun boleh melewati masa-masa sulit ini. Pendeta Dr.
Eka Dharma Putra almarhum pernah berkata, sebenarnya bagaimanapun besarnya persoalan kita, bagaimanapun beratnya tantangan kita, bagaimanapun sakitnya kita, penderitaan yang kita alami, kita tidak akan pernah takut dan kita tidak akan pernah terluka kalau kita, selama kita masih memiliki harapan. Harapan itu bukan hanya membuat kita bertahan, tetapi harapan itu memberi semangat yang baru, semangat hidup untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Namun saat seseorang tak punya harapan di dalam hidupnya, flu saja, sakit flu saja bisa membuat dia mati karena dia tidak punya harapan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, orang yang paling malang adalah orang yang hilang harapannya, orang yang tidak memiliki harapan lagi. Jolma nadu mangol di tonga-tonga di portidio ima jolma naso marupak kirimon. Tentu kita tidak mau seperti itu, bukan? Maka saat ini di peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini, melalui pesta Paskah kita hari ini, marilah terima Yesus yang sudah bangkit itu. Terus percaya Dia, terus beriman kepadanya. Percayalah sepenuhnya kepadanya bahwa Dia berkuasa di dalam kehidupan kita. Walau sekarang ini kita dalam posisi yang berat, dalam posisi yang sangat tidak menyenangkan menurut kita, tetapi ingatlah, Tuhan berkuasa atas hidup kita. Unang pangasahok hukum, unang pangasahok pikiranmu, karena itu semua sangat terbatas. Sudah kita lihat selama sebulan ini. Kita boleh berefleksi, kita boleh melihat bagaimana diri kita sangat lemah sebenarnya. Kita hanya bergantung kepada Allah. Orang yang memiliki harapan itu adalah pemenang. Saudara yang terkasih, karena kebangkitan Yesus adalah berita penting bagi dunia, dan dunia pun sedang membutuhkan itu, maka Yesus berkata, pergilah. Beritakan kebangkitan Tuhan Yesus itu, supaya semakin banyak orang yang tadinya sudah putus asa, menjadi kuat, menjadi berani, menjadi berpengharapan untuk menjalani kehidupannya. Sama seperti yang dinyanyikan atau yang boleh kita nyanyikan dalam King Jemaat 427, ku suka menuturkan cerita mulia, dan seterusnya. Bagaimana dengan engkau? Yesus berkata, pergilah. Maukah engkau pergi untuk memberitakan kebangkitannya ke seluruh dunia, ke dunia ini atau kemanapun, supaya semakin banyak orang yang percaya kepadanya? Kita adalah manusia yang berhutang pada Allah jika kita tidak melakukan itu. Paulus berkata dalam bahasa Batak dalam 1 Korintus 9 ayat 16, marjea ma'au au sohu hatahuni. Karena itu, jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tak memberitakannya. Jadi, jika kita tidak memberitakan Kristus yang sudah bangkit itu, jika kita hanya berdiam saja meratapi kemalangan ini, meratapi penderitaan kita, selalu merasa diri kita yang paling menderita, melihat diri kita sebagai orang yang paling susah, padahal Kristus sudah bangkit, kita sudah dimenangkan, kita adalah orang yang paling malang. Marjia mahita molo sohu atahu. Jika kita tidak memberitakan itu, maka kehormatan besar bagimu jika engkau ikut memberitakan firman Tuhan. Kehormatan besar bagimu jika engkau ikut memberitakan kebangkitan itu. Mari berikan harapan yang baru kepada orang yang lemah. Apalagi dalam suasana berat seperti ini, mari kita saling memikul, saling membantu, saling menguatkan, saling menghibur, agar kita sama-sama memperoleh damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang dari Allah kita itu. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa.
Ya Allah, di dalam Yesus Kristus yang kami rayakan melalui kebangkitan pada hari ini, kami puji, kami muliakan Engkau atas kasih-Mu yang benar nyata dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang berkuasa. Kematian anak-Mu Kristus Yesus benar-benar membuktikan kasih yang begitu besar kepada kami. Dan kebangkitannya pada hari ini yang kami rayakan membuktikan kepada kami ataupun kepada dunia tidak ada yang boleh mematikan kuasa-Mu, termasuk kematian itu sendiri. Maka terima kasih untuk pengorbanan dan Engkau bangkit untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami terus beriman kepada-Mu. Di masa-masa sulit seperti ini, berbelas kasihlah Engkau kepada kami. Terus kami bermohon kepada-Mu, berkati kami. Selamatkan bangsa dan negara kami, ya Tuhan, agar kami boleh pulih, bangsa kami boleh pulih. Kami berdoa untuk para medis, untuk relawan, untuk para pemerintah kami yang terus berjuang memutus rantai COVID-19 ini. Berkati Tuhan perjuangan mereka. Berkati bangsa dan negara kami. Setiap orang yang selalu berseru kepada-Mu, yakinkan bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Terima kasih kebangkitan-Mu hari ini membuat kami untuk bersemangat melanjutkan aktivitas kami, melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan. Berkati gereja-Mu HKBP Cililitan, majelis, ama, ina, remaja, Lakoso Gunung, lansia, nama baru anak-anak kami sekolah minggu, dimanapun mereka berada. Berkati mereka, berikan sukacita dan pengharapan kepada mereka dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, kembali kami mengingatkan, tetap di rumah, lakukan aktivitasmu dari rumah, dan jangan lupa sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun, minum vitamin, minum air minum yang banyak, dan jangan lupa berdoa. Itu yang paling penting. Kiranya kita terus sehat, penuh sukacita. Sekali lagi, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita. Amin.